ada konversi atau minimal ada penjualan sebesar 2%. Ya, jadi kalau teman-teman cuma pengunjung uniknya cuma 1, cuma 2, gimana bisa mau punya tingkat konversi? Ya kan, sementara tingkat konversinya aja cuma 2%. Jadi penting banget supaya toko teman-teman itu dikenal dulu, dilihat dulu. Makanya mungkin ada teman-teman yang jawab via WhatsApp, ditanya ini harganya berapa ya Kak barangnya, atau di Instagram ini berapa ya Kak harganya, langsung aja kasih link marketplace kita supaya mereka transaksinya atau check out-nya di marketplace kita. Dengan begitu di toko marketplace kita akan ada penjualan. Nah, kalau ada penjualan berarti ada tingkat konversi. Nah, itu akan terus mendukung supaya toko kita semakin dilihat secara sistem. Ya. Oke. Next, di sini ada klik bisnis saya, ya kayak gini. Tadi dibahas juga di dalam video, ya. Di sini di dalam bisnis saya nih ada apa aja sih? Ada penjualannya berapa, pesanan hari itu berapa, tingkat konversi, penjualan per pesanan, total pengunjung, produk dilihat. Kemudian bisa dilihat juga promosinya nih, nanti promosinya berhasil apa enggak, bisa dilihat dari statistik kayak gini, ya kan? Daripada kita capek-capek, kita udah bikin promosi nih, harga udah dimurah-murahin, berhasil apa enggak? Kita mesti cek lagi ke dalam sistem. Ya, dengan itu kita akan lebih mudah. Kemudian ada juga Shopee Live dan Shopee Fitness. Ini teman-teman pernah ngadain Shopee Live apa belum? Ayo. Ayo Kak, difixin. Ayo, pasti udah pernah nonton dong ya. Harga, misalnya harga aksesoris anting ini. Nih ya Kak, detailnya, harganya sekian. Fix, yang mau di fix, chat. Nanti kita akan ngehubungin kakak terus melakukan CO, kasih link untuk check out. Nah, kayak gitu pernah? Belum pernah? Mari kita lakukan bersama-sama teman-teman. Karena sekarang Shopee Live atau Live itu akan mempengaruhi juga algoritma di dalam sistem. Jadi nanti sistemnya Shopee entah gimana akan naikin produk kita kalau kita udah ada rekam Shopee Live kayak gitu ya. Nah, itu lebih detail lagi. Ini cuma gambaran besarnya aja ya. Nah, ini juga kenali fitur promosi. Nah, makanya kenapa teman-teman penting sekali lagi harus ngitungin harga barangnya. Kenapa? Karena di sini ada namanya fitur promosi, jangan sampai teman-teman boncos ya. Nah, sebenarnya fitur promosi ini penting banget karena akan membawa produk teman-teman lebih dikenal. Misalnya flash sale Shopee. Nah, flash sale Shopee, setiap kita masuk scrolling di Shopee, kita lihat dulu nih harga yang flash sale apa nih, atau harga yang flash sale di toko nih produknya apa nih, ya kan? Nah flash sale-nya berapa persen? Biasanya Shopee akan memberikan flash sale minimal 5%. Nah, berarti harga produk teman-teman nggak boleh, maksudnya harus siapin juga spare 5% buat kasih diskonan ke customer, ya kan? Tapi pastikan harga teman-teman juga bersaing, itu penting. Kemudian ada promo Shopee, jadi kadang promo Shopee itu sesuai event ya, misalnya ada 77, 88, 99, 10, 11, 12. Nah, itu promo Shopee. Kemudian program Shopee yang tadi saya sampaikan, ada gratis ongkir, ada cashback. Nah, ini semuanya bisa kelihatan di Seller Center. Jadi kalau teman-teman belum pernah buka Seller Center, coba buka di Seller Center. Karena lengkap banget ya. Kemudian iklan Shopee. Nah, ini buat yang non-organik. Kalau teman-teman emang punya produknya dan sudah siap modalnya, mau coba di iklan Shopee, ini juga bisa dicoba. Kemudian ada Shopee Feed. Shopee Feed tuh bisa kita bikin broadcast. Misalnya kayak feed tuh kayak di Instagram ya. Produk ini udah restock ya, broadcast. Semua orang bakal terima broadcastan kita. Wah, produk kita udah restock, atau produk baru, new launch produk di Shopee Feed. Nah, itu juga bisa membantu promosi. Kemudian Shopee Live yang seperti tadi disampaikan. Nah, Shopee Live ini sebenarnya banyak caranya ya. Bisa ada yang ngasih tutorial, ada yang kasih product knowledge. Kemudian ada yang kasih flash sale atau diskonan, itu sebenarnya ada yang cuman games biasa, itu banyak luas yang bisa dilakukan di Shopee
live. Kemudian ada promo toko. Nah, kalau misalnya toko kita karena baru-baru belum dapat kesempatan dari Shopee untuk ngikut program promo Shopee atau belum bisa ikut flash sale Shopee, karena biasanya flash sale Shopee dan promo Shopee itu ditunjuk ya toko yang kira-kira bisa nih udah ada produk penjualan. Nah, itu biasanya mereka yang pilih. Nah, kalaupun mereka belum pilih kita coba promosiin dulu toko kita. Jadi kasih harga coret, itu namanya promo toko, kayak gitu. Ya, kita mungkin bisa jawab dulu sedikit pertanyaan yang ada di... Boleh. Saya bantu bacakan ya, Mbak Debbie. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana Kak kalau harga kita, apalagi yang milenial, pasti apa? Scroll dulu, cari harga yang paling murah. Sementara jenis barangnya sama kebanyakan. Kira-kira tipsnya bagaimana, Mbak Debbie? Oke, jangan khawatir Kak, karena kita bisa naikin dari segi pencarian lainnya. Misalnya, adanya kurir instan. Nah, yang terdekat dari toko kakak kan nggak semua toko, sementara pembeli butuh cepet, ya kan? Nah, kakak bisa buka namanya kurir instan, layanan kurir instan. Kakak bisa juga naikin customer service-nya. Misalnya sebelum kakak kirim barang, kakak bakal fotoin dulu barangnya. Kak, ini produk yang bakal kita kirim ya, sesuai pesanan, mohon diterima dengan baik, gitu kan. Nah, itu kan bikin customer tenang. Oh, barang gua persis sama apa yang kita mau, gitu kan. Nah, itu bisa menaikkan juga customer service-nya. Atau bisa juga misalnya buka service COD, ya kan. Mungkin harga toko yang murah ini udah nggak mau COD, karena kadang COD tuh ada trouble atau apa. Kita coba buka COD. Sebenarnya bukan trouble gimana juga sih, pasti aman-aman aja. Dan pasti diganti Shopee juga kalau misalnya produk kita nggak dibayarkan pembeli, gitu kan. Jadi don't worry. Terus ada juga yang kolom-kolomnya kan ada yang terkait, terlaris. Nah, itu bisa kita coba ya. Gimana caranya supaya produk kita naik. Terus bisa bagusin fotonya juga, itu penting ya. Oke, mungkin gitu sih. Oke, terus ini ada lagi pertanyaan yang masih relate terkait dengan pertanyaan tadi nih Mbak Debbie dari Mas Sigit nih. Adakah strategi untuk penentuan harga jual produk di Shopee? Mengingat persaingan produk yang tinggi dan harga jual banyak yang lebih murah. Nah, ini sama seperti tadi, mirip-mirip. Tinggal bagaimana nih, Kak, supaya kita bisa menjadi pilihan konsumen dibandingkan dengan produk kompetitor. Ya sama ya pertanyaannya. Ya, intinya naikin lagi customer service-nya. Kemudian buka semua saluran ekspedisi yang bisa. Ya, itu juga akan mempengaruhi ya. Kurir instan juga mempengaruhi. Itu bisa dicoba ya. Kemudian mungkin packingan kita, atau kita kasihlah bonus kayak kartu nama, ucapan terima kasih. Mungkin itu juga bakal memberikan pesan yang baik di customer kita ya. Next. Oke, kemudian dari Mbak Aar nih, untuk varian produk yang masih sedikit, ada nggak tipsnya untuk bisa buat macam-macam kategori yang lebih banyak, atau kita buat foto banyak dengan tampilan foto produk berbeda dengan nama yang sama? Nah, ini kira-kira gimana nih? Kan kalau kita pemula nih, Mbak Debbie, produknya hanya sedikit. Nah, gimana supaya bisa bikin kategorinya banyak? Ya, sebenarnya tadi sempat saya sebutkan juga, misal kita cuman punya beberapa produk. Nah, di sini teman-teman di sini kan ada kenali fitur promosi ya. Di sini ada yang namanya paket diskon. Nah, teman-teman bisa bikin misalnya bundle 10 atau bundle 5 barang, jadi penjualannya akan meningkat juga. Walaupun variannya satu, tapi kita beli lebih banyak dan dapat harga yang sedikit lebih murah. Nah, itu bisa menjadi varian produk juga, ya. Kemudian, macam-macam kategori. Kita buat foto lebih banyak dengan tampilan produk berbeda dengan nama yang sama. Nama yang sama di sistem Shopee itu bakal kedeteksi, Kak. Nanti takutnya malah di-ban.
produknya. Jadi disaranin tetap jual produk dengan satu link aja kalau tokonya cuma satu. Kecuali kakak punya 2 toko, nah itu mau samain atau dibeda-bedain dikit itu bisa ya. Tapi kalau satu toko produk yang sama biasanya namanya nggak boleh sama ya. Kalaupun misalnya di toko benang rajut kita pun ada satu produk kita bikin di maling. Kenapa? Karena ada warnanya 91 warna. 91 warna, sementara variasi di Shopee maksimum waktu itu 20. Nah, berarti kita kan cuma bisa bikin satu katalog 20 warna, sementara warna 91 warna. Jadi mau nggak mau, satu produk kita bikin 5 link. Nah, kalau kayak gitu, nggak masalah sih. Oke, selanjutnya ini juga mungkin newbie nih, Mbak Debbie. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian untuk buka lapak di marketplace? Nah, gimana nih? Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian? Sebenarnya cuma satu sih hashtagnya. Mulai aja dulu. Aja dulu, betul sekali ya. Sama kayak berenang tapi nggak mau basah ya, nggak bisa. Jadi harus langsung terjun aja. Mulai aja dulu. Oke. Kemudian ini banyak ya pertanyaannya, kita jawab satu persatu. Saya sudah pernah mendaftar Shopee. Bagaimana cara melihat kembali apa yang sudah saya daftarkan? Saya sudah upload foto dan lain-lain, KTP dan foto depan dari tempat usaha. Ini gimana nih Mbak Debbie? Sudah pernah mendaftar? Lihat kembali, mungkin harus dicek Gmail-nya ya. Kalau sudah terdaftar, registrasi, tinggal verifikasi. Harusnya dia sudah bisa dapat langsung masuk ke tokonya. Iya. Pastikan tahu ID, tahu password, masuk aja dulu. Ya, iya. Kelihatan. Kontak staff Shopee yang bisa di follow up di Bekasi, produknya makanan minuman. Kalau untuk Shopee bagaimana Mbak? Apakah ada akun manajer yang bisa dihubungi atau full dari Gmail dan aplikasinya? Oke, kalau mungkin ada juga beberapa seller yang menggunakan Lazada ya. Kalau di Lazada itu ada kayak dingtoknya, jadi mereka punya manajer di setiap daerah masing-masing. Tapi kalau Shopee semuanya di customer service, jadi kakak tinggal masuk aja ke customer Shopee, kemudian di sana bisa mulai chat atau email juga ke CS-nya Shopee. Oke, thank you Mbak Debbie. Lanjut nih dari Mbak Ida. Bagaimana perhitungan harga produk setelah ditambah dengan harga ongkir, biaya admin, dan biaya lain-lain? Kira-kira kita up-nya itu berapa persen nih Mbak Debbie? Kira-kira berapa persen harganya? Oke. Nah, contohnya kita jual 10.000 lah. Nah, itu jualnya berapa ya? Modal kita 10.000, jual di marketplace enaknya berapa? Setelah ditambah tadi biaya ongkir, biaya admin, dan biaya lain-lain. Oke. Kalau biaya ongkir kita nggak usah pusing. Sistem yang ngatur, pembeli yang bayarin. Ya, jadi kalau untuk harga ongkir kita nggak usah pusing. Sekarang kita pusingnya adalah biaya admin, biaya lainnya, dan harga produk. Nah, ini dari Kaida ya. Kaida bisa cek dulu harga pasarnya itu di range berapa dengan barang yang modal 10.000. Kalau di pasar harga range penjualannya di 20.000, kenapa nggak kita jual 20.000? Untungnya 100%, ya kan? Sementara 100% itu kita bisa potong biaya admin mungkin hanya sebesar Rp1.000. Nah, itu bisa dilakukan ya. Yang pasti balik lagi ke research market. Oke, lanjut nih. Kak Debbie, bagaimana cara menjadi dropshipper yang sukses? Gimana cara menjadi dropshipper yang sukses? Gampang. Konsisten. Udah, itu aja ya. Jadi konsisten ngupload produk. Konsisten research supplier. Konsisten supaya barangnya kelihatan. Misal pasang iklan atau pokoknya harganya nggak beda jauh. Nah, itu penting ya. Intinya konsistensi. Konsistensi. Okay. Nah, jadi iya. Semua tadi yang dijelaskan Kak Debbie berlaku tidak untuk marketplace yang di Facebook? Untuk yang di Facebook nih kan sekarang fiturnya ada shop-nya juga ya. Kalau nggak salah ada shop-nya juga. Terus kemudian ada penjualan manual. Untuk saat ini kami
tidak menjual manual di Facebook. Sebenarnya bisa juga. Jadi ketika masuk Facebook, misal masuk komunitas rajut di Facebook, kita hanya akan kasih link marketplace yang udah bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya tuh gini, nanti pembeli akan bayar uangnya akan masuk ke Shopee dulu, bukan langsung masuk ke kita. Jadi customer percaya kalau uangnya itu aman, dan penjual juga akan aman kalau kita mau kirim barang, kalau pembeli tuh udah bayar dulu. Nah, makanya itu saat ini kami masih menggunakan marketplace yang Shopee, Bukalapak, Tokopedia, karena ini lebih jelas ya, atau lebih sering digunakan oleh customer kita juga. Nah, untuk marketplace yang di Facebook mungkin ini bisa timnya Pak Indra juga yang bantu jawab. Ya, nanti kita ada sesi khususnya ya. Teman-teman sekalian, Facebook kita belum masuk, tenang saja, nanti ada TikTok marketing, kemudian ada Facebook marketing, ada Instagram marketing. Jadi satu persatu mohon bersabar. Jadi kita tidak hanya belajar marketplace ini hanya satu hari ini aja Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Minggu depan kita masih bersama Mbak Deni praktek. Nah, maka nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu akan diberikan PR untuk mengerjakan langsung action. Tadi ada yang bertanya, gimana caranya supaya bisa langsung? Ya, harus tadi apa? Mulai aja dulu. Maka malam hari ini nanti Bapak Ibu setelah acara bisa langsung buat akun marketplace-nya. Ya, nanti minggu depan kita baru belajar secara teknisnya bagaimana. Kita akan buka dashboard Shopee seller-nya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut lagi nih Mbak Dewi, ada lagi pertanyaan. Bagaimana kita tahu produk kita ada yang beli di marketplace? Step-step apa yang kita lakukan setelah ada pembelian? Nah, ini mungkin di minggu depan ya nanti ya. Ya, nanti minggu depan ini kita jawab karena harus buka dashboard-nya, step-step langkah-langkahnya bagaimana. Dari A sampai Z-nya nanti minggu depan kita akan membahas. Kemudian ini dari Mbak Sari. Nah, ini Mbak Sari Fauzia juga nanti akan sharing sama kita di sesi TikTok marketing ya. Ini Mbak Sari luar biasa dari TikTok, omsetnya juga wah luar biasa sambil banjir order juga. Ya, nambahin silakan Mbak Dewi. Informasi yang diberikan Kak Sari di kolom chat ini juga penting ya, karena sebagai dropshipper kalau bisa jangan pakai nama toko supplier di foto produk kita ya. Mungkin ada beberapa supplier kita yang punya foto produk, mereka kasih watermark atau nama tokonya. Nah, sebaiknya diedit-edit dulu supaya nggak usah pakai watermark supplier. Kalau nggak nanti pembelinya lari ke supplier. Jadi mungkin bisa diganti ke watermarknya kita ya. Banyak tutorialnya, bisa pakai aplikasi Instagram, PicArt, ataupun download aja foto yang mirip-mirip kosongan di Google tanpa watermark. Itu juga bisa. Oke, thank you ya nih Mbak Sari sudah membantu menjawab nih pertanyaan untuk dropship. Nanti kita tunggu nih untuk mengisi di belajar bisnis bareng SKI untuk TikTok marketingnya. Lanjut ya Mbak Debbie, ada lagi dari Mbak Fani. Bagaimana cara atau alur untuk mendapatkan barang impor first hand, misal dari 1688 atau Taobao dan lain-lain? Apakah ada rekomendasi forwarder yang trusted? Nah, ini sangat ini sekali ya, karena Mbak Debbie juga barangnya kan dari luar negeri ya Mbak ya. Silakan Mbak Debbie. Ya, ini pertanyaannya pas banget ya, karena saya sebagai salah satu pelaku impor, jadi kami menjual produk impor, juga menjual produk lokal. Nah, biasanya impor itu kami dari China, di mana menggunakan aplikasi yang namanya Alibaba, kalau teman-teman pernah dengar, atau Tmall, ya, atau 1688, ataupun Taobao, ya. Buat teman-teman juga yang mau mulai bisnis impor menggunakan 1688 ataupun Taobao itu akan kesulitan. Kenapa? Karena semua aplikasinya menggunakan bahasa Mandarin. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai alur impor, mungkin teman-teman bisa coba dulu menggunakan Alibaba yang semuanya berbahasa Inggris. Gitu. Nah, di Alibaba itu nanti alurnya
setelah kita proses pilih supplier yang mana, suppliernya juga harus lihat rating ya, karena teman-teman juga tahu mungkin banyak juga yang tipu-tipu, itu kita mesti hati-hati juga pilih supplier. Nah, setelah itu mereka akan kirim ke warehouse forwarders atau namanya ekspedisi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!